Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Rizky Marsha dengan NPM 234-11059 dari kelas manajemen A. Di sini saya akan membahas materi mengenai negosiasi. Pengertian negosiasi adalah sebuah proses tawar-menawar. Proses tersebut dilakukan dengan jalan berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan secara bersama. Kesepakatan tersebut dicapai antara satu pihak, bisa berupa sebuah kelompok atau organisasi. Pengertian negosiasi lain juga dapat berupa penyelesaian secara damai melalui sebuah perundingan antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Adapun tujuan-tujuan dari negosiasi yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Tujuan pertama dari negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam mencapai kesepakatan bersama, pihak-pihak yang melakukan negosiasi perlu mengutarakan pendapatnya masing-masing. Kesepakatan bersama tersebut akan dicapai secara maksimal jika semua pihak yang terlibat dalam negosiasi saling terbuka. Mengurangi perbedaan dan konflik adalah salah satu tujuan dari negosiasi. Sebelum negosiasi dilakukan, pihak yang terlibat dalam negosiasi harus saling memahami posisi dari pihak lain. Cobalah untuk memahami keinginan serta permasalahan yang ingin dicapai pihak lain. Selain itu, harus memberikan kepercayaan kepada pihak yang dapat diajak negosiasi. Hal tersebut digunakan untuk meredam konflik dan perbedaan yang ada di dalam negosiasi. Hindari kalimat atau pembicaraan basa-basi di dalam negosiasi. Yang ketiga adalah saling menguntungkan berbagai pihak. Melakukan negosiasi tidak hanya untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama dan mengurangi konflik. Ada hal penting lainnya dari tujuan negosiasi, yaitu tujuan tersebut adalah saling menguntungkan berbagai pihak. Tujuan negosiasi yang sangat penting adalah pihak yang ikut bernegosiasi saling mendapatkan keuntungan. Saling menguntungkan hanya akan dicapai ketika negosiasi berbeda pada titik menemukan solusi untuk mencapainya. Selanjutnya ada tahap-tahap negosiasi. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan yang dipersiapkan. Proses dalam pengumpulan data akan sangat dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mendukung posisi ketika bernegosiasi. Ketika menyampaikan sebuah argumen dalam mendukung posisi, harus dilakukan dengan bijaksana. Dan yang kedua adalah menentukan aturan. Tahap kedua adalah menentukan aturan. Tahap kedua ini menentukan sebuah aturan. Pada proses ini, seseorang harus menentukan garis besar dan aturan. Tujuannya adalah untuk menentukan apa yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga ada penjelasan. Tahap selanjutnya adalah pada tahap ini masing-masing pihak harus saling mengutarakan apa yang diinginkan. Masing-masing pihak dapat memberikan sebuah dokumentasi. Yang ketiga ada penjelasan. Tahap selanjutnya adalah penjelasan. Pada tahap ini, masing-masing pihak harus saling mengutarakan apa yang diinginkan. Masing-masing pihak dapat memberikan sebuah dokumentasi atau pemaparan secara jelas. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Yang keempat yaitu tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Tahap keempat ini adalah tawar-menawar. Ketika selesai, maka dilanjutkan dengan penyelesaian masalah. Pada tahap ini, semua pihak akan melakukan pencarian solusi terhadap masalah. Semua pihak yang terlibat diharapkan untuk saling fokus terhadap masalah dan kepentingannya. Dan yang kelima ialah penutupan dan implementasi. Tahap kelima ini adalah tahap terakhir dalam melakukan negosiasi. Pada tahap ini, semua sesuatu akan diputuskan secara bersama-sama. Sebelum itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Ada 4 yang harus diperhatikan. Pertama, dokumen yang sudah disepakati. Kedua, meneliti kembali sebuah poin utama untuk menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, menguraikan dengan jelas semua ketetapan dari pertunjukan yang ada. Keempat, membuat secara tertulis masing-masing pihak, kemudian menandatangani untuk kesepakatan yang sudah dirundingkan. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, jumlah pihak yang terlibat atau negosiator. Negosiasi yang dilihat dari pihak yang terlibat atau jumlah negosiator dapat dibedakan menjadi 2 pihak. Dibedakan menjadi negosiasi pihak penengah dan negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi yang dilakukan dengan pihak penengah umumnya dilakukan oleh 2 atau lebih negosiator. Hal ini membuat semua keputusan dan proses negosiasi akan membutuhkan pihak penengah. Selain itu, negosiasi ini bersifat netral, sedangkan negosiasi tanpa pihak penengah adalah hal yang sebaliknya. Yang kedua adalah situasi yang ada. Jenis negosiasi selanjutnya adalah negosiasi berdasarkan situasi. Ketika dinilai dari situasi, maka negosiasi ini dibagi menjadi 2 jenis, negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah kesepakatan. Caranya dengan menempuh jalur hukum. Sedangkan negosiasi non-formal adalah jenis negosiasi yang dapat dilakukan di mana saja. Negosiasi ini tidak memerlukan jalur hukum.